7 tahun sudah kau buatku percaya dengan keyakinan yang semu membiru. Tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau rajut untuk membalut malu. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap. Surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Mencoba untuk paham namun sulit maafkan. Iman yang ku genggam kini pun tenggelam di palung lautan. Kini telah ku temukan secerca harapan yang lama telah hilang. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap. Surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Wow, luar biasa sekali Kak Fadilah Intan. Halo Kak. Halo. Dengan single terbarunya yaitu Dawai. Nah, halo Kak Fadilah. Panggilannya siapa Kak berarti? Fadilah, bener. Oke, Fadilah bener ya. Kak Fadilah ini merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Unair ya, yang juga saat ini berprofesi sebagai penyanyi ya Kak Iya, ya. betul banget. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Kak.
Oke, jadi halo teman-teman semuanya, aku Fadila Intan, aku penyanyi lagu Dawai yang barusan aku nyanyiin, dan aku seneng banget hari ini bisa diundang ke sini, bisa sharing-sharing tentunya, dan semoga podcast ini bisa bermanfaat dan aku bisa share ilmu yang banyak di sini. Iya, pastinya sangat bermanfaat sih Kak buat kita. Amin. Nah, oke, Kak Fadilah nih kesibukannya apa aja nih selain mungkin terbang ke sana ke sini gitu. Mungkin ada kesibukan apa lagi? Alhamdulillah sekarang lagi disibukkan sama sama nyanyi sih. Nyanyi ya, Iya, kayak. jadi alhamdulillah aku juga nggak ngerti nih rezeki dari mana ya, pasti dari Allah Iya, ya. pasti. Cuman emang bener-bener alhamdulillah lagi banyak gitu. Aku Lagi bilangnya bener-bener lagi banyak sih. Di atas banget gitu ya, Kak? Enggak juga. Oh, Sebenarnya sampai sekarang pun aku masih dalam tahap belajar. Oke. Jadi misalnya aku nyanyi di panggung, setiap panggung tuh menurut aku punya pelajarannya masing-masing gitu. Jadi dibilang di atas banget juga enggak. Menurut aku sekarang aku lagi laki aja, lagi rezeki aja dapat iya. peluang sebanyak ini gitu. Cuman kedepannya nanti misalnya aku ngeluarin lagu terus misalnya kurang rezeki, kurang naik ya itu tuh nggak apa-apa, itu hal normal gitu. Cuman sekarang mungkin lagi rame aja gitu. Iya, tapi tetap belajar tuh nggak ada habisnya ya, Kak. Iya. Ya? Oke, nah kan sekarang Kak Fadila di Unair nih. Kak Fadila dulu kenapa kok bisa milih ilmu komunikasi Unair nih, Kak? Karena emang menurut aku dari kecil kan memang pingin banget ada di dunia entertainment dan khususnya penyanyi, dan menurut aku ilmu komunikasi ini sangat linier dengan pekerjaan aku sekarang gitu. Oke, Makanya oke. dari dulu aku pinginnya ilmu komunikasi gitu. Terus habis itu menurut aku juga dari ilmu-ilmu yang pernah aku pelajarin itu juga bermanfaat di kehidupan aku sekarang gitu. Relate ya, Kak, berarti. Oh. Jadi memang dari dulu sudah aku rencanakan gitu untuk belajar komunikasi gitu. Oh gitu, berarti kayak misalkan sekarang nih kakak bertemu dengan banyak orang itu benar-benar kayak mengimplementasikan dari kuliah dulu gitu ya, Kak ya? Iya sih, kalau menurut aku sih, walaupun mungkin nggak secara langsung ya, mungkin Iya. secara teori enggak, tapi praktiknya tuh iya gitu. Dan banyak sih, nggak cuman di hal nyanyi aja, menurut aku ketemu dengan banyak orang, terus mungkin berbicara dengan orang juga, tata cara kita itu juga Iya. semuanya berpengaruh. Oke, nah berarti kan awalnya kan Kak Fadila nih juga mahasiswa biasa gitu kan, Kak? Nah terus kenapa Ya nih? sampai sekarang juga orang biasa Oh, ya, iya. Say, mohon maaf. Iya, tapi kan kayak ada bedanya, ada wow gitu loh Kak sekarang itu. Enggak sih. Nah, terus tuh gimana Kak ceritanya kok bisa merembet-rembet sampai sekarang tuh jadi twing gitu di Dawai gitu. Jadi seorang penyanyi gitu gimana Kak? Mungkin bisa diceritain. Sebenarnya proses merembetnya itu benar-benar terseok-seok banget kalau misalnya boleh cerita ya. Kayak Terjungkal, memang- tersungkur. Oke. Karena emang aku tuh anak kompetisi banget. Oh. Jadi dari kecil aku sama mama papaku tuh dibiasakan ikut kompetisi. Jadi selalu di mall-mall kan ada ya kompetisi nyanyi, singing iya. competition. Alah hadiahnya cuma 100.000, Iya, 50.000 iya, gitu. iya, Tapi iya, kita tuh iya. selalu ikut. Menang atau kalah, mesti tahun depan disuruh ikut lagi, lagi. yang beda lagi. Tiap minggu kita selalu ikut gitu loh. Jadi mungkin dari kecil aku tuh sudah terbentuk mentalnya untuk ikut lomba. Ter-challenge gitu Kak? Iya, dan Oke. ikut lomba kalah itu nggak apa-apa. Yang penting belajar. Dan benar. aku tuh belajar dari mamaku. Jadi mamaku tuh setiap aku lomba nyanyi itu selalu di-record, Oh, iya, di-record iya, full. Dan recordnya tuh bukan aku doang loh. Jadi yang di-record itu peserta nomor 1 sampai 50 misalnya gitu, di-record semua. Wow. Jadi otomatis setelah kita habis lomba, aku menang atau aku kalah pun, sampai rumah itu kita selalu evaluasi bareng-bareng. Ya gitu, ini loh kamu kurangnya di sini. Ini loh yang ini tuh peserta ini bisa menang karena ini bagusnya ini gitu. Jadi dari kecil kita sudah disadarkan untuk ayo mau ikut kompetisi, mau aktif untuk belajar banyak hal dan harus mau dikritik juga dari kecil gitu. Oke, ya karena itu berarti kayak ya belajarnya di situ gitu ya Kak. Jadi nggak cuman ikut ajang doang, kalah, menang terus udah, tapi ya ngambil mana yang positifnya, berarti Iya. mana yang bisa dicontoh. Nah, terus waktu itu Kak Fadila udah ikut mungkin kayak kursus atau pelatihan kah waktu Ya. itu? Dari umur 3,5 tahun aku udah les. Tapi kalau 3,5 tahun tuh aku lesnya balet. Oh. Jadi sebenarnya ada fun fact di sini, aku tuh dulu mantan guru balet. Wow. Tapi setelah aku berhijab udah nggak balet lagi dan udah nggak ngajar lagi. Dan aku balet tuh dari umur 3,5 tahun sampai berapa ya? Sampai aku mau kuliah deh kayaknya. Karena aku pas mau kuliah tuh udah bener-bener fully berhijab gitu. Kalau pas SMA masih lepas pasang. Jadi kalau misalnya balet aku lepas kayak gitu. Terus habis itu makin lama kok kayaknya aku harus konsisten ya. Akhirnya aku bener-bener selesai untuk baletnya gitu. Terus dari kecil pun juga mamaku selalu ngelesin aku les musik, jadi piano, biola gitu, nyanyi. Jadi memang dari kecil tuh dilesin sama mama gitu. Makanya sampai sekarang
istilahnya aku pengen ngejar banget cita-cita tuh, pengen balas juga ke orang tua karena mereka Iya. sudah effort banyak buat aku. Iya, oke. Berarti dari kecil tuh emang udah kecenderungannya di dunia entertain ya kak ya, kayak balet dan nyanyi Lumayan. juga gitu. Berarti perihal baletnya itu sekarang udah kayak expert banget dong kak harusnya. Waktu itu udah, karena kan? udah lulus Royal Academy of Dance Advanced tuh, itu tuh Oke. setara kayak istilahnya S1-nya kalau misalnya di Oh, kuliah gitulah, Oh, tapi itu wow. di balet, dan itu jurinya dari London dan memang mahal juga untuk apa namanya ujiannya, dan di ujian level terakhirnya pun itu kita harus mempersiapkan 2-3 tahun supaya kita bisa lulus di situ gitu. Jadi Wow. lumayan sih, cuman ya eman juga karena aku udah berkerudung kan, jadi ya udahlah, tapi Ya, kan itu choices. tapi yang namanya ilmu gak ada yang sayang gitu, pasti sampai kapanpun akan tetap berguna gitu kak. Nah, oh iya kak, mungkin tadi selain mungkin lomba-lomba, kakak juga dari ajang pencarian bakat yang bener-bener kayak udah bergengsi gitu kak. Nah itu gimana tuh kak, bisa sampai ke situ? Dulu tuh aku masih inget banget, jadi waktu semester 1 aku masih inget banget tuh ada audisi talent search di Surabaya. Oke. Aku tuh ngelihat audisinya, ngelihat posternya tuh di handphone waktu habis kelas. Terus kok kayaknya seru ya. Dan itu tuh waktu aku nggak ada persiapan sama sekali. Bener-bener pakai baju kampus biasa. Oh, terus beneran hari iya, itu juga? hari itu juga. Oh. Terus nggak make up juga, ya make up paling tipis-tipis lah ya. Aha. Terus ya udah aku asal mau ikut gabung ke audisinya. Iya, audisi. Dan aku masih inget banget ada temanku satu kelas, tapi aku nggak marah sama kamu ya, itu kayak jadi pembelajaran aja. Itu dia ngomong kayak gini, aku masih inget banget. Kamu ngapain ikut kayak gitu? Nggak mungkin lolos, sudahlah nggak usah. Aku digituin. Oh iya. Serius. Wow, emang boleh sejudgment gitu? Tapi ya mungkin dia bercanda Iya, ya. Tapi iya, dan iya. untungnya pada saat itu aku tidak lagi sensitif, jadi aku nggak apa-apa. Jadi Cuman ya udah. aku kayak lihat aja, Oh. gue pasti lolos jauh. Oh gitu. oke, gue beli omongan lu gitu. Terus habis itu akhirnya habis aku digituin, aku malah semangat dong. Terus aku ikut audisi. Aku ingat banget itu habis kelas jam 9.30, aku langsung ke Balai Prajurit waktu itu. Terus aku keluar dari audisi itu tuh jam 10 malam. Jadi aku literally antri yang kayak orang-orang di TV itu. Oh iya. Iya, Dan itu tanpa prepare yang bener-bener enggak. prepare. Ya udah aku Wow. asal, ya aku bondo suara doang gitu. Sebenarnya gak boleh ditiru ya guys. Sebenarnya harus well prepared. Tapi waktu itu aku kayak nekat aja Iya, gitu. nekat bonek. Oke. Terus habis itu first time ikut talent search yang di TV. Dan akhirnya waktu itu rezeki juga alhamdulillah sampai 9 besar. Wow, keren. Tuh. Itu udah di atasnya 10 besar tuh udah masuk TV ya kayak berarti kayak. Iya, Wow alhamdulillah. banget. Cuman sebenarnya awal berkarirku tuh bukan di situ. Sebenarnya setelah itu malah. Oh, ya berarti itu kayak ya emang udah apa ya, batu loncatan mungkin. Bisa dibilang gitu, Iya, tapi menurutku proses belajar sih. Oke. Jadi waktu aku habis keluar dari talent search itu, aku masih inget banget followers aku masih 3.000. Jadi masih sedikit banget, dan waktu itu belum ada zamannya sosial media kayak TikTok, Instagram gitu-gitu. Instagram udah ada sih, TikTok belum ada. Jadi belum bisa yang benar-benar ngeviralin kayak sekarang gitu. Iya, iya. Jadi ya udah, dulu tuh ya eksisnya di TV gitu kan. Terus aku masih inget banget keluar dari situ, aku dikontrak di manajemen sana itu selama 3 tahun, tapi aku tetap harus tinggal di Surabaya. Karena kehidupanku di sini kan. Nah, itu yang baru bikin aku muter otak. Aku harus do something supaya aku tetap bisa didengar, tapi aku nggak harus pindah ke Jakarta. Oh, oke. Dari situlah aku mulai bikin konten. Nah, yang di bikin YouTube ini cover kayak. itu, iya. Oh, berarti itu startnya kuliah ya Kak ya malahan. Udah, iya sih awal-awal sih. Awal-awal iya. kuliah kan. Tengah-tengah, ya gitulah. Oke, aku pernah tahu Kak Fadila nih pernah nyanyiin himne Airlangga juga gak sih, coverin? Iya, bener. Itu suka banget diputer sama dosenku dulu Kak. Jadi aku taunya juga dari situ. Harusnya kita remake ya, itu tuh videonya kayak di rumah doang, terus kayak menurut aku nggak proper sih, tapi kalau Tapi itu misalnya mau udah- remake boleh lo panggil saya. Tapi yang didengar tuh suaranya tuh udah waduh kayak bener-bener ngefeel gitu Kak. Terima kasih. Oke. Nah, terus nih Kak, ada lagi yang bener-bener sampai viral banget, yang up banget. Itu kan Kakak waktu nge-cover dentingnya Teh Meli. Nah, itu viewsnya sampai 42 juta atau berapa Iya, gitu ya Kak ya? alhamdulillah. Iya, nah itu maksudnya apakah iseng-iseng atau memang udah aku pengen ngerencanain cover ini dan target harus viral segala macem gitu Kak? Aku tuh kalau ngupload cover tuh nggak pernah target viral. Karena kalau misalnya nggak viral tuh sakit hati banget pasti. Jadi aku sama sekali nggak pernah punya impian punya ya, punya apa ya, target untuk aku ngupload ini harus 100k followers, harus 100k viewers, tuh nggak pernah. Jadi aku selalu ngupload apa yang aku suka, apa yang aku kerjakan dengan hati kayak gitu. Dan pada suatu hari itu tuh waktu Corona, waktu Oh, COVID. iya, heeh. Terus habis itu bingung kan, nggak nyanyi, nggak ngapa-ngapain, Iya. pusing kan otak. Sedangkan kan Suntuk kita tetap ya. harus, ini ya kehidupan terus berjalan Oh, iya, kan. benar. Akhirnya aku tuh iseng bikin cover di rumah. Jadi cover dating itu aku bikin di rumah, yang ngevideoin juga kakakku. Terus ya udah aku asal bikin. Terus habis itu aku record, aku posting. Awalnya emang rame sih, tapi nggak serame itu. Terus tiba-tiba ada yang masukin ke
TikTok dan akhirnya Udah up langsung. viral langsung. Iya. Aku langsung kayak wow nih kayak suaraku di mana-mana itu dari situ sih baru ngerasa kalau gila ya rezeki Allah itu ya udah kalau emang kita dapat rezeki ya dapat rezeki aja gitu. Ya, Nggak oke. akan ketukar gitu. Nah benar, jadi mungkin dari ajang pencarian bakat tadi udah mungkin ada space, terus ternyata dikasih rezeki lagi, nge-up lagi gitu ya kak ya. Jadi masih terus berputar gitu. Nah terus habis itu nih kak, mungkin gak banyak orang tahu ya kak ya. Taunya baru di 2023 ini karir kakak ini meroket, apalagi sejak menjadi pengisi soundtracknya, singlenya tuh jadi pengisi soundtrack di film Air Mata di Ujung Sajadah. Nah itu gimana tuh kak, bisa sampai dikasih kesempatan untuk mengisi soundtrack itu kak? Itu pun tuh sebenarnya juga iseng-iseng. Oh iseng-iseng juga? Jadi sebenarnya Dawa ini kan ceritanya single ketiga. Tapi sebenarnya ini tuh bukan single ketiga aku. Single ketiga aku tuh udah aku persiapin sebelumnya. Oh berarti ada lain lagi? Ada lain lagi. Terus tiba-tiba suatu hari out of nowhere itu di mana hari aku tuh udah bener-bener quit mau nyanyi. Aku tuh sebenarnya bulan Juni itu udah mau berhenti nyanyi. Serius kak? Karena saking aku waktu dari bulan Januari sampai Juni tuh sesepi itu, ikut lomba gagal terus, ikut audition gak ada yang lolos, terus viewers gitu-gitu aja, endorsement juga gak ada yang masuk. Pokoknya bener-bener aku kayaknya I'm done deh in dunia entertainment, kayaknya selesai gitu. Gak apa-apa, maksud aku gak menyalahkan Allah, gak menyalahkan diriku sendiri. Aku cuman pingin cari peluang bisnis lain gitu. Mungkin aku bisa jualan, atau mungkin aku ngajar, atau ngisi apa gitu. Mungkin ada lain yang bukan nyanyi gitu. Terus aku udah WhatsApp mama aku waktu itu, mah kayaknya aku udah selesai deh nyanyi, ini udah gak ada panggilan sama sekali, udah gini, tapi aku harus tetap profesional sama semua tim aku, pemasukan juga kurang, ini mau gimana ya gitu. Maksudnya aku masa mau ngeruk tabunganku terus buat istilahnya produksi kan mahal kan produksi itu. Karena aku bukan anak label loh, jadi aku semua produksi sendiri. Istilahnya uang keluarga aku pribadi gitu. Terus mama aku bilang sabar, ayo semangat. Mamaku tuh selalu nyemangatin aku. Tapi aku bilang, iya ma, aku tuh bukan ngambek, aku cuman nyari peluang lain aja gitu. Ya udah nanti dipikir nanti. Terus tiba-tiba suatu hari ada WhatsApp masuk ke manajer aku, bilang Fadila mau nggak ngisi soundtrack film gitu. Hah, ngisi soundtrack film? Sedangkan aku tuh udah sering banget di PHP-in. Iya. Sering banget di PHP-in banyak project lah, katanya aku mau ngisi lah, aku mau dikasih single, tapi abis itu hilang, ghosting itu udah berkali-kali. Wow. Iya. Jadi aku udah nggak kaget. Iya, udah nggak kaget sama yang namanya tawaran gitu. Oke. Terus aku langsung bilang itu penipuan yuk, udah nggak usah diterima, aku bilang gitu awalnya. Terus dia bilang tapi dia kok ngejar-ngejar terus ya, ayo bilang gitu. Oh berarti emang maaf ya kak motong, produsernya tuh kayak nge-reach out terus gitu kak? Iya, terus aku cobalah lihat Instagramnya gitu. Aku lihat Instagramnya masih 2 followersnya. Kalau kakak jadi aku pasti juga nggak percaya kan? Iya. Kayak ini beneran nih apa sih gitu. Takut Terus nantinya tuh, ditarik ini ini beneran apa enggak? Tapi kok feelingku kuat ya. Bisa aku bilang, yaudah set Zoom meeting deh. Coba kita Zoom. Emang orangnya beneran ada enggak gitu. Akhirnya waktu kita Zoom ternyata ada wujudnya. Ada wujudnya. Ternyata ada wujudnya kayak, oh ternyata beneran ya gitu. Terus habis itu aku minta kirimin lagunya kan. Nah waktu aku dikirimin demo lagu Dawai, langsung ini laguku, langsung kayak aku mau langsung gitu. Nah oke nih kak, aku muncul pertanyaan setelah kakak bilang dikirimin lagunya. Itu apakah sudah ada yang nyanyi atau cuman kayak instrumen aja waktu itu? Udah ada demonya, udah ada penyanyinya. Oh udah ada. Tapi kan bukan suara aku, suara penyanyi lain. Terus aku denger, wah gila ini laguku nih. Aku langsung mikir kalau ini cocok buat aku. Terus habis itu udah, terus aku kira kan ya udah lagu ini bakal rilis 3 bulan lagi kayak atau gimana. Ternyata mereka telepon, Fadila kalau kamu oke minggu depan kita rekaman dia bisa langsung rilis. Kayak cepet banget. Wow langsung step itu. Padahal 2 minggu sebelum itu aku barusan rilis single kedua aku. Jadi kayak aku belum sempat promo yang Kubang Kenangan. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, tapi aku harus rilis Dawai gitu. Dan keselip dong kak berarti. Iya, timelinenya cepet banget. Terus habis aku rekaman harus langsung cepet-cepet press conference. Nah press conference itu aku nyanyi Dawai live tapi dilihat semua media, ada ratusan media, ada artis, itu kan pressure kan. Iya. Apalagi kalau ntar aku nyanyinya jelek kayak penyanyinya gini doang, itu kan gak enak kan. Salah lirik gitu iya, kan. Makanya itu yang paling aku takutin. Terus ya alhamdulillah ternyata Dawai sangat diterima dengan baik sama teman-teman semuanya. Jadi aku juga mau bilang terima kasih buat teman-teman semuanya udah dengerin Dawai. Ceritanya jadi agak surprise lah. Aku sempat lihat sih kak waktu itu di TikTok waktu press conference-nya kakak nyanyi itu kayak, wih, aku belum ngeh waktu itu. Aku pikir kayak penyanyi Malay. Terus aku lihat, itu masih aku swipe kan, belum aku kepoin. Terus aku lihat waktu itu udah ada lagunya gitu, Fadila Intan. Loh, kok kayak ini ya, kayak nggak asing. Terus aku cek di YouTube-nya Himne Airlangga itu kayak, loh,
wah aku bener-bener kayak wow keren banget kasih. gitu Kak. Wah bener-bener itu aku soalnya belum pernah denger lagu Indonesia yang kayak gitu. Itu kan cenderungnya ke Malay kayak gitu kan ya Kak ya. Tapi itu pun tuh nggak instan loh. Maksudnya pas awal tuh nggak langsung booming. Jadi pas aku nyanyi pertama-tama nyanyi Dawa itu waktu kita kan selalu ada city tour apa visit cinema, sorry. Oh ya. Jadi kita kayak gabung sama pemain-pemain filmnya tour gitu ke beberapa kota. Mostly di beberapa kota tuh pas aku nyanyi Dawa itu mereka nggak perhatiin. Mereka kayak pergi, habis itu mereka kayak ya udah kayak siapa sih ini ikut nyanyi gitu. Terus habis itu mostly ada juga yang misalnya kita datang meet and greet ya udah yang dimintain foto cuman Yang pemain artisnya. Aku ya kayak bukan nggak dianggap ya, memang mereka belum tahu aja gitu. Dan untuk menjadi proses akhirnya sekarang bisa alhamdulillah kemarin beberapa top charts itu ya sangat lama gitu prosesnya. Keren sih. Ya butuh waktu ya Kak ya. Nah, kan itu kan dikasih materinya kan bener-bener mendadak ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak Fadila ini tuh bisa ngeresapin liriknya gitu. Soalnya jujur tadi waktu aku dengerin kakak nyanyi live ini tuh kayak beda gitu loh Kak. Kayak bener-bener wah kayak gitu loh Kak. Jadi gimana tuh Kak cara meresapinya? Aku play ratusan kali di mobil. Jadi karena aku tuh kemana-mana kalau di Surabaya sebelum padat kayak sekarang nih, aku selalu nyetir sendiri kemana-mana. Jadi aku selalu pergi kemanapun tuh ngeplay lagu Dawai sebelum aku rekaman. Itu udah 100.000 kali mungkin aku dengerin ya sebelum aku rekaman itu. Terus di mana aja? Iya di mana aja. Terus habis itu tipsnya lagi sebelum aku rekaman di Jakarta, aku curi start rekaman dulu di Surabaya. Habis aku rekaman aku dengerin dulu, oh ini enak, oh ini nggak enak. Jadi pas di Jakarta tuh nggak kagok gitu. Dan bisa lebih cepet gitu ya Kak ya. Oke. Oh, nah terus sekarang nih balik lagi nih Kak. Mungkin Kakak ini kan kuliahnya dulu ilmu komunikasi. Nah, apa sih Kak yang Kakak dipelajari kuliah itu bisa diterapkan di karir Kakak sebagai penyanyi? Menurut aku mungkin kalau dari ilmu ya, itu mungkin nggak yang bener-bener sama persis ya teori-teori dan segalanya. Mungkin dari hal komunikasinya, terus mungkin dari apa ya? Dulu tuh di ilmu komunikasi ada komunikasi bisnis, itu juga mungkin bisa masuk juga loh ke sini gitu. Mungkin di sini bisnisnya pekerjaan entertainment ya, mungkin beda gitu. Tapi itu menurut aku masih relevan gitu. Mungkin untuk membranding gitu-gitu ya Kak. Iya, personal branding juga sih. Ya, ada juga kan personal branding. Nah itu kan untuk menjadi penyanyi kan susah ya. Ya. Kenapa aku bilang susah? Karena penyanyi itu ratusan ribu atau bahkan jutaan. Untuk menjadi seseorang yang bisa dilihat itu menurut aku sangat-sangat susah. Apalagi aku berhijab. Aku inget banget waktu dulu aku ikut talent search tahun pertama, aku disuruh buka jilbab. Aku bilang, kalau kamu jadi penyanyi buka aja jilbabnya, nggak mungkin jadi kamu kok jadi pakai jilbab gitu. Wow. Karena emang benar kalau emang kita pakai hijab ya udah, istilahnya hairdo kita ya gini. Kalau misalnya kita nggak pakai hijab kan masih bisa dicepol, masih bisa di lebih styling gitu ya, terus kayaknya. fashionnya juga makin bervariatif gitu. Tapi kalau hijab kan memang limited ya. Iya benar. Nah aku masih inget banget aku pernah dibilangin kayak gitu. Jadi menurut aku ilmu komunikasi yang personal branding itu sangat membantu sekali. Dan akhirnya aku berkali-kali mikirin formula apa ya yang orang tuh bisa inget kalau Fadila Intan tuh penyanyi Dawai gitu. Yaitu aku bisa pakai ilmunya di situ. Oke, berarti sangat-sangat ya emang relatable dan udah nggak kagok lagi gitu loh Kak. Mempraktekkan di dunia entertain ini. Apalagi kan entertain itu mungkin kalau sebagai penyanyi tuh nggak cuma nyanyi aja, tapi harus bisa ngomong juga, harus bisa kayak menguasai audiens, menguasai panggung, dan itu pasti juga butuh komunikasi seperti itu. Oke. Oh ya, aku mau tanya nih Kak. Kak Fadila ini duta UNER juga kan ya Kak ya? Iya, dulu sempat. Dulu juga daftarnya juga iseng banget. Iseng juga. Nah, kebetulan di sini aku juga Kak angkatan. Wow, berarti kita sama duta UNER guys. Aku baru tahu kenapa nggak bilang dari tadi. Iya kan, biar surprise aja di sini gitu. Surprise ya aku. Keren. Wah, tapi ya semoga bisa menyusul kayak 11-12, tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak bisa, nggak boleh bilang itu. Oh gitu. Nggak boleh bilang nggak mungkin. Amin. Kita nggak tahu rezeki Allah dari mana ya kan? Iya benar, kayak gitu. Positive thinking dong. Positive thinking sama kegeeran 11-12 ya kayak ya? Mending kegeeran sih daripada ini nggak bisa berpikir positif. Oke. Nah, terus habis itu ada Cak Ning juga ya Kak. Cak Ning itu duta wisatanya Surabaya kan ya Kak ya? Nah, itu waktu kuliah? Iya. Oh, wah banyak banget Kak. Karena kalau bilang, aku bukan ambis ya, aku tuh kayak takut banget kehilangan kesempatan gitu loh. Oh gitu. Apalagi kalau ikut-ikut ajang kayak gitu kan ada maksimal umurnya ya. Iya benar gitu. benar. Dan kita tuh perempuan. Aku menyadari kalau
kayaknya perempuan tuh umur 30 itu udah maksimal banget buat nikah, ya nggak sih? Maksudnya bener. mungkin ini banyak pendapat yang bebas ya, maksudnya Ya, pendapat yang relatif beda-beda. ya. Tapi kalau aku pribadi, kayaknya 30 tuh udah maksimal gitu. Setelah 30 pasti aku mau fokus sama keluarga. Walaupun aku pengen juga fokus sama keluarga sama mungkin sambil berkarir tapi tipis-tipis. Tapi kan untuk apa ya, pengen bener-bener bebasnya tuh kan di umur-umur segitu kan. Kayak waktu untuk explore gitu ya Kak ya. Mungkin bisa dibilang Kak Fadila dulu kayak nggak pengen gitu-gitu aja nggak sih Kak? Kayak harus ada hal baru nih, aku harus ngelakuin ini. Terus kemarin aku misalnya udah kayak Kak Fadila kan tadi ceritakan, aku mungkin kurang berhasil di ini. Wah ini aku harus bikin tebusan nih biar kayak nggak ngenes banget gitu ya Kak ya. Karena itu tadi balik lagi ke personal branding. Oh. Karena misalnya ya, Fadila Intan tuh siapa sih? Oh itu loh penyanyi. Beda lagi sama orang bilang Fadila Intan tuh siapa sih? Itu loh penyanyi yang dia tuh juga caning, dia juga duta UNER, dia juga well educated, dia juga banyak ikut lomba, kan lebih enak ya kita dengarnya. Dia tuh berhijab dan dia misalnya attitude-nya bagus misal kayak gitu, amin. Kan lebih enak kan daripada Fadila Intan tuh siapa sih? Iya tuh cuma penyanyi biasa gitu kan, lebih gak enak. Makanya itu aku ngejar banget di berbagai kompetisi itu gitu. Supaya ya kita tuh title-nya tuh mungkin kayak dikenalnya tuh banyak juga, nggak hanya sebagai penyanyi. Tapi kayak sekarang siapa sih Kak Fadila Intan? Mungkin sementara kayak Dawai gitu kayak bahkan ya aku kan beli barang di online shop ya. Terus dia tuh ngirimnya namanya bukan Fadila Intan, tapi Fadila Dawai. Serius, jadi aku ngirim paket kayak orang-orang nih ya gitu. Oke, maaf, aku nggak Kak natural ini. Fadila Dawai, oke. Itu bisa termasuk personal branding juga nggak sih Kak? Iya makanya. Dan itu bener-bener nggak sengaja sih. Kayak misalnya yang aku sengajain panggil aku Dawai guys, gitu juga. Oke. Nah terus nih Kak, kan tadi banyak banget ya Kak ya, mulai dari les-les dulu, terus habis itu di kuliah up lagi, ambis lagi, ikut duta-dutaan, terus ikut duta wisata, ikut talent search gitu. Terus tadi Kak Fadila juga bilang kayak ada di titik terendah gitu Kak. Nah ini nih yang aku mau tanyain. Ketika Kak Fadila itu ada di titik terendah, gimana sih cara kakak itu up gitu? Karena itu poinnya pasti dari diri kita sendiri kan Kak. Nah itu gimana? Menurut aku ya itu tuh sampai sekarang pun aku masih belajar sih. Jadi kalau misalnya kita nih ngelihat artis atau public figure, itu tuh kayak kita ngelihat es di kutub utara gitu loh. Kita cuma lihat atasnya, tapi kita nggak lihat bawahnya itu sesakit apa atau segagal apa, se-effort apa gitu. Dan kalau misalnya dibilang kegagalan, mau cerita dikit, aku tuh sering banget gagal. Jadi memang aku sering menang, tapi aku lebih sering gagal gitu. Tahun 2022, aku ikut lomba di Amerika. Wow. Dengan biaya uang pribadi sama dari keluarga, ikut lomba 4 kategori. Aku latihan pagi, siang, malam, udah kayak orang gila. Latihan tuh 3 bulan berturut-turut. Siapin baju sendiri, tiap lagu tuh satu outfit. Jadi ngerti lah, udah kita kos keluar berapa. Sampai di sana, satu pun aku nggak ada yang menang. Serius. Wow, nangis pasti. Ya nangis banget. Terus tahun sebelumnya ikut talent search, sudah istilahnya udah di-invite dari istilahnya kayak orang dalamnya gitu loh, nggak lolos. Terus ada lagi tahun depannya ada talent search lagi TV, ditawarin Fadila mau ikut nggak? Aku bilang mau, udah audisi, udah ngirim-ngirim video nggak lolos. Terus 2 tahun yang lagi aku ikut lomba online, tapi online ya, lomba ngirim video ke Itali, ya nggak lolos. Jadi 2 tahun terakhir sebelum Dawa itu aku kalah terus. Makanya aku udah bener-bener kayak ini quit deh, selesai deh, kayaknya udah enough gitu. Dan menurut aku itu tuh wajar dialami sama semua orang. Karena kalau kita nggak pernah kalah, ya kita tuh nggak siap mentalnya. Iya benar. Menurut aku mungkin kenapa Allah baru ngasih rezeki Dawai itu di tahun ini, mungkin karena mentalku baru siapnya tahun ini. Mungkin kalau aku dikasihnya 2 tahun lalu, aku bisa aja habis Dawai naik aku sombong, mungkin. Atau mungkin aku habis Dawai naik aku nggak mau kerja yang lain, ya aku udah sombong, duitku udah banyak, mungkin gitu. Tapi kenapa Allah baru ngasih tahun ini? Ya mungkin karena kayaknya Fadila baru siapnya tahun ini deh, akhirnya baru dikasih gitu. Ya belajar dari Kak Fadila ini berarti kayak jangan takut gagal ya Kak ya. Dan gimana cara kita naikinnya lagi itu ya diri kita sendiri. Mau 100.000 orang, mau semua orang di sini, ayo Fadila semangat. Kalau kita sendiri nggak bisa. Kalau aku sih ya, kalau misalnya aku udah bener-bener istilahnya burn out banget, udah stres gitu istilahnya, aku cuma nangis, berdoa, sholat, udah itu doang. Sama dengerin kata mama, udah itu. Jadi mau sebanyak apapun orang-orang nyemangatin, kalau dari diri kita nggak gerak sama aja sih. Iya benar. Dan aku tuh takut banget
kalau di saat aku istirahatnya kelamaan, aku tuh bayangin orang lain tuh udah lari jauh gitu loh. Jadi aku tuh punya mindset itu. Jadi jangan sampai kita tuh istirahatnya kelamaan tapi orang lain tuh udah lari produktif terus. Ntar kita makin ketinggalan kan. Gitu. Berarti tetap, tapi istilahnya kita tetap butuh space ya Kak ya, untuk ibaratnya beristirahat dari semua rasa capek kita. Tetep Mungkin sih. kita kayak Kalau aku pribadi ya, misalnya aku habis ada off air kayak kemarin tuh rentetan banget. Habis dari Malaysia, Jakarta, terus Surabaya, Gresik. Pokoknya bener-bener seminggu tuh nggak ada habisnya sampai suaraku habis. Tuh aku besoknya aku bener-bener cuman mau di rumah, nggak ketemu siapa-siapa, nggak balas orang WA pun nggak tak balas. Jadi aku pengen bener-bener kayak I need space buat sendiri gitu. Dan itu nggak apa-apa. sosial energinya habis ya Kak. Kayak aku capek harus hai kayak gitu. Jadi oke, aku harus berhenti dulu deh. Recharge. Gitu. Iya, itu nggak apa-apa. Oke. Ya ibaratnya aku ambil satu pelajaran nih dari Kak Fadila. Mungkin kalau aku pribadi ya Kak ya, kebetulan kayak ya sedikit ada kesamaannya lah Kak. Kayak aku tuh nggak pengen gitu-gitu aja gitu loh Kak. Tapi kayak kenapa ya aku tuh gagal terus. Tapi ketika gagal itu tuh kayak berarti aku tuh sudah satu tahap, satu step dibandingkan orang lain gitu nggak sih Kak? Karena kalau misalnya kita tuh nggak nyoba, kita tuh nggak bakalan dapat pelajaran juga Iya, gitu. lah bahkan loh, aku bulan lalu aku ikut audition lagi. Udah dawa ini. Itu iya. Ikut audition kayak ngisi suara di performance orkestra gitu. Ya udah, aku ikut aja audisi. Aku udah dibilangin mama, nggak apa-apa ikut audisi. Nggak apa-apa mah, aku ikut aja. Ntar kalau masuk ya alhamdulillah, kalau nggak ya udah, ya nggak lolos ternyata. Tapi ya udah nggak apa-apa. Aku nggak sedih karena aku nggak penasaran. At least kayak berarti emang rezeki nggak di situ. Tapi aku udah coba gitu. Aku lebih nyesel lagi kalau itu udah tutup pendaftaran terus Nggak ya sempet kenapa aku coba. nggak nyoba Iya. ya gitu. Iya, oke. Ya karena mungkin kalau orang-orang di sini ada yang bilang nggak nanti nice try gitu. Nah tapi kalau aku pribadi sama mungkin Kak Fadila juga kayak nggak apa-apa nice try daripada nggak sama sekali ya kan Kak? Betul. Ya kan? Oke. Nah terus nih Kak mungkin ada tips nih buat teman-teman yang pengen memulai karirnya sebagai penyanyi juga mungkin. Gimana tuh Kak? Mulai dari sekarang. Niat dulu. Kebanyakan orang-orang tuh nanti deh gitu. Aku juga dulu pernah kayak gitu. Nantilah bikin kontennya nanti mau sampai kapan gitu loh. Menurut aku niat dari diri sendiri tuh harus segera dipupuk. Nggak cuma di penyanyi ya, di banyak Apapun. hal menurut aku. Di semua cita-cita itu niat tuh harus, yang pertama niat, yang kedua harus mau keluar modal sih kalau aku bilang. Iya, Kalau mau jadi penyanyi ya. pengorbanan effort lah ya Kak ya maksudnya. Modal tuh nggak cuma modal duit ya, modal effort waktu, modal kamu usaha juga, terus modal mungkin kalau penyanyi kita harus memperhatikan fashionnya juga, itu juga harus dipikirkan gitu. Yang ketiga setelah itu Konsisten dalam berkarir lah. dalam Misalnya kayak memulai. dalam misalnya kita udah start nih, misalnya oke, aku start menjadi penyanyi kafe misalnya. Ya udah kamu konsisten setiap minggu kamu ambil job. Jangan kayak sebulan cuma sekali. Ya berarti setahun cuma 12 kali dong gitu. Iya, Misalnya oke, kayak aku pengen upload cover. Ya udah upload aja tiap minggu, tiap bulan sesanggupnya kita gitu. Tapi konsisten. Kita nggak akan pernah tahu dari 12 cover yang kita upload dalam setahun, kira-kira cover keberapa ya yang naik. Misalnya kita ditakdirkan Tuhan cover ke-11 yang naik. Ternyata di cover 10 kita udah capek. Udahlah. Kan eman gitu loh. Iya, Kita nggak pernah benar-benar. tahu gitu. Chance Oke. kita tuh di mana. Jadi menurut aku 3 itu sih. 4 sih sama berdoa. Berdoa itu pasti berdoa. harus. Iya, oke. Oh iya, aku mau tanya Kak. Terus mungkin nih, kan tadi Kakak juga bilang kan, Kakak tuh lagi sempet suaranya habis juga. Nah, padahal kayak Kakak tuh nggak ada habisnya jadwalnya gitu loh Kak. Ini kayak terbang ke sini, terus keluar negeri juga, terus ini sekarang di Surabaya. Terus gimana cara Kakak tuh kayak ngefitin badan? Mungkin ada kayak, nih kan teman-teman kita Sobat Hebat tuh kan ada yang suka nyanyi juga nih Kak. Bahkan teman aku Duta juga ada yang kayak, dia tuh emang suka nyanyi juga gitu. Mungkin bisa bagi tips lah Kak, caranya recovery secara cepat gitu Nah, Kak. itu aku juga masih belajar sekarang. Oh masih cari ya Kak ya? Iya, jadi kalau dulu, jujur ya, dulu sebelum Dawai, emang manggungku dikit kan. Jadi kalau aku nyanyi itu setiap aku nyanyi pasti prima, nggak mungkin serak, nggak mungkin, istilahnya kayak pasti bagus lah nyanyinya Iya, gitu. Setelah Dawai ini loh, wah gila, aku bener-bener tiap hari pasti harus Nyanyi. minum jahe, Oh. harus ini. Padahal dulu tuh aku sangat-sangat tahan banting banget. Mau disuruh nyanyi 10 lagu kuat, mau disuruh semua kuat gitu loh. Dan aku nggak pernah rewel, mau nyanyi, mau nadanya ditinggiin, nggak apa-apa, aku pasti kuat gitu.
setelah dawa ini bener-bener mungkin karena tidurnya kurang juga ya. Jadi mostly sekarang tuh aku tidur tuh maksimal banget tuh 3 jam. Kak serius? Serius. Kemarin-kemarin tuh malah pas kita dari Malaysia kemarin cuma sejam doang. Serius, habis itu aku harus setiap di make upin lagi. Makanya itu mungkin yang bikin nggak fit gitu. Dan mungkin kalau boleh ngasih saran, tidur itu harus cukup. Misalnya kita di malamnya 1 jam doang, ya paginya atau siangnya di mobil lah tidurlah 2 jam gitu mungkin ya. Terus goreng-gorengan, terus kayak es tuh dikurangin. Sekarang aku harus nurut banget, padahal dulu enggak, serius. Kalau dulu kan masih punya waktu ya kayak misal sebulan lagi aku ada lomba, kayak at least 2 minggu aku harus bersih gitu. Kalau sekarang kan udah tiap hari banget nih Kak, jadi kayak ya udah kita harus berjaga gitu ya Kak ibaratnya. Wow, berarti nggak boleh tidur cukup sama nggak boleh gorengan. Iya sih, kalau aku sih saat ini ya tidur cukup sih itu yang paling penting sih. Sama hati-hati sama AC. Jadi aku sekarang tuh sensitif banget sama AC. Oh gitu Kak, berpengaruh ya? Berpengaruh, jadi aku kemana-mana, kita nginep dimanapun sama tim aku adalah remote controlnya. Jadi kalau aku kedinginan udah aku matiin, terserah mereka mau kepanasan, terserah, pokoknya aku nggak boleh sakit gitu. Iya, karena kalau suaranya habis nggak bisa diganti gitu. Kalau misalnya gitar rusak masih bisa diganti senar, kalau suara rusak, wah itu aset yang paling berharga. Nggak ada yang jual pita suara seperti Kak Fadila Intan ini. Oke, ya mungkin sampai situ dulu podcast kita pada siang hari ini Kak Fadila. Terima kasih banyak atas masukan-masukan dan ilmu-ilmunya kepada kita Sobat Hebat tentunya. Dan buat teman-teman Sobat Hebat, bentar, aku boleh cerita dikit lagi. Iya boleh. Jadi waktu kan tadi aku ceritakan kalau aku habis kalah di Amerika kan, 4 kategori. Terus kenapa aku tadi bilang kayak kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana dapatnya. Terus ternyata tahun ini aku ikut lomba juga, tapi di Bali. Aku ikut 3 kategori, aku menang semua. Wow. Jadi langsung dapat aku pengen ngasih lessons-nya tuh, kita tuh nggak akan pernah tahu di lomba kemana kita bakal dapet rezeki gitu loh. Jadi benar. Tetaplah mencoba guys. Ya jangan takut mencoba, dan gagal itu ya udah coba lagi gitu. Gagal bukan alasan untuk menyerah, tapi gagal itu adalah suatu tanda berarti kita tuh harus nge-push diri kita dan belajar, dan pasti memastikan bahwa jatah gagal itu pasti akan habis, dan ada saatnya bahwa kita itu pasti akan menang suatu saat nanti gitu. Betul. Ya Kak ya. Wow, keren dan luar biasa sekali Kak Fadila ini. Oke, sampai segitu dulu Kak Fadila podcast kita pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman Sobat Hebat, mungkin bisa ditarik beberapa pelajaran dari Kak Fadila bahwa jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Eksekusi sekarang juga apapun yang kalian mau. Dan jangan lupa juga follow sosial media dari Universitas Airlangga, baik di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan TikTok. Dan saya Nada Shinintya, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Unite selanjutnya. Bye.